Loh, disyuting temen nih. Disyuting temen nih. Ayo temen nih. Ima. Hah? Gak kerasa apa-apa kon? Wah, pinter bijukan nih bojomu. Ket nang ngelirik arek nang jembatan iki lho. Kancing ngono lawange engko. Padang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya waktu berangkat di sini tadi nggak ada bahan apa-apa untuk saya mau berkisah apa. Tapi setelah melihat wajah-wajah santri yang kumus-kumus gini, akhirnya saya teringat dengan dua tokoh namanya Mbak Godek dan Mbak Nyai Seblok. Ya. Beliau berdua ini santri daripada Sunan Kalijogo. Para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian. Biar saya semangat upload video kisah-kisah dan biografi. Hei, kalian nonton tok tapi nggak subscribe. Di sini-sini. Yuk, kita subscribe bareng-bareng channel ini. Kita jaga channel ini. Mbak Godek dan Nyai Seblok. Apapun keunikan dari dua beliau tadi, tetap santri daripada seorang mulia, yaitu santri Sunan Kalijogo. Banyak yang kurang tahu tentang dua tokoh ini. Berawal dari saat pembangunan Masjid Demak. Kalau menurut orang-orang kuno, Mbak Godek dan istrinya, Nyai Seblok atau Nyai Seblok, itu sangat berperan dalam hal pengambilan kayu, disuruh oleh Sunan Kalijogo untuk mencari kayu sebagai tiang di Masjid Demak, termasuk Masjid Ampel. Walaupun itu atas prakarsa daripada Sunan Kalijogo, tapi yang sangat berperan penuh, payah untuk mengangkat kayu itu adalah dua orang itu tadi. Saya ulangi lagi, ini ketika para wali songo, Dewan Wali Songo ketika jatuhnya kerajaan Majapahit, maka kerajaan Islam tertumpu di daerah Demak. Maka otomatis memerlukan satu tempat untuk berkumpulnya para wali-wali umat Islam untuk mendapatkan informasi di situ. Maka berkumpul para wali-wali dan akhirnya punya inisiatif untuk membangun Masjid Demak di daerah Demak. Semua hadir untuk pendirian masjid tersebut. Jadi kita bisa bayangkan masjid yang akan dibangun, yang mana apa istilahnya, yang meletakkan atau menggambar bangunan
Itu istilahnya apa? Arsitek ya. Arsiteknya adalah Sunan Kalijogo. Jadi semua hadir di situ merencanakan pelaksanaan pembangunan itu. Cuma satu yang nggak datang, yaitu dua yang nggak datang, Sunan Ampel dan Sunan Bonang tidak hadir. Walaupun tidak hadir, tapi seluruh perintah semuanya tertumpu pada lesan Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel menunjuk Sunan Kalijogo untuk menjadi arsiteknya. Seorang yang unik pasti membuahkan hasil bangunan yang unik. Segala perencanaan sudah direncanakan, segala gambar sudah digambar. Salah satu keunikan Masjid Demak adalah sokonya, yaitu soko tatal. Itu hasil buah karya daripada Sunan Kalijogo waktu pengambilan kayu untuk dijadikan satu. Dulu saya pernah mengisahkan tentang Sunan Kalijogo bertemu dengan kodok dan ular yang saling bertengkar, dan Sunan Kalijogo bisa menjadi penengahnya. Akhirnya si ular tidak jadi menelan kodok, gitu ya, karena apa? Kecerdikan Sunan Kalijogo. Saya singkat semua, jadi Masjid Demak sudah dibangun. Hanya apa istilahnya? Tiang-tiangnya saja, tinggal soko tatalnya tadi itu nanti digarap oleh Sunan Kalijogo. Ada satu lagi, karena Sunan Kalijogo banyak yang diemban tugasnya, beliau ingin meringankan dirinya, yaitu memanggil satu santrinya, namanya Kiai Godek atau Ki Godek. Godek, dalam Jeng Sunan, iki aku tugas mau mencari tiang untuk Masjid Demak. Kue gelem enggak tak kei tugas? Kamu mau enggak tak kasih tugas? Mau Jeng Sunan. Apa itu? Coba dah, delengen. Apa kurangnya Demak ini, Masjid Demak ini? Apa kurangnya? Ya jelas atapnya Jeng Sunan, wong belum ada ya atapnya. Betul. Dulu itu atapnya bukan genteng. Tapi atap bangunan dulu itu pakai apa istilahnya? Jerami. Nok bahasa kunoe alang-alang. Karena ini adalah nggak pakai iklan, maka cukup tamim tak jurus ini, angkatan, syutingan. Nah, terus noe gak apa-apa, kayak menangkun. Nah, ya itulah. Nah, ya toh. Biarkan, ini seperti iklan. Maaf, ini saya lagi pakai masker karena memang peraturannya. Ayo, Tamim bingung. Tamim bingung, ngono iki bingung. Kudu diarani rono wae. Adune Tamim gak wayahe mondok iki. Wes. Oke. Iya. Judulnya iki ilalang. Alang-alang. Jeng Sunan. Apa yang bisa saya bantu, Jeng Sunan? Ya wis. Kamu ngerti Alas Jatiwangi? Alas Jatiwangi itu dulu tempat Sunan Kalijogo waktu masih jadi perampok. Masih jadi preman. Jadi kalau merampok atau apapun itu areanya, rutenya ya termasuk Jatiwangi itu. Kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, saya nggak tahu jelasnya itu. Tahu Jeng Sunan? Tugas saya apa? Kamu cari alang-alang. Banyak Jeng Sunan.
Wis cari sebanyak-banyaknya. Lah, nanti kalau sudah dapat dikirim kemana? Nggak usah dikirim. Kamu tumpuk aja. Alang-alangnya itu kamu tumpuk saja. Ya wis, saya lanjut aja biar gak lama-lama karena ini kisah pendek. Karena sampai gitu juga ada busro. Jadi nggak bisa lama itu ya. Ada busro nggak bisa lama. Nah, Kiai Godek akhirnya pamit untuk apa? Melaksanakan tugas mencari alang-alang. Langsung ke tempat yang ditunjukkan oleh Sunan Kalijogo, yaitu hutan Jatiwangi. Di hutan Jatiwangi itu, Ki Godek langsung berpikir, saya nggak bisa sendirian. Saya harus cari partner, cari teman untuk mencari alang-alang. Terus cari siapa? Akhirnya teringat istrinya sendiri. Nyai Seblok. Mampir ke rumah dulu. Kang Mas, pulang Kang Mas. Iya Dek. Saya nggak bisa lama Dek. Ada apa Kang Mas? Saya disuruh Jeng Sunan Kalijogo mencari alang-alang. Terus saya ingat kamu. Ayo toh Dek, bantuin aku. Iya wis. Ini Jeng Sunan toh yang nyuruh. Iya. Iya wis. Akhirnya berangkat. Ketika di depan rumah, Nyai Seblok bawa 2 sabuk kain hitam. Kang Mas, kata Nyai Seblok. Apa Dek? Loh, jenengan slupe toh? Lupa ta? Ini loh dipakai sabuknya. Dibuat piandel, ageman, jimat. Ini kan pemberian dari Sunan Kalijogo dulu. Oh iya. Yes Kang Mas. Akhirnya 2 orang tadi memakai sabuk kain hitam itu tadi. Ditelusuri semua hutan itu, kebanyakan adalah, dulu itu kalau hutan kebanyakan biasanya tumbuh-tumbuhan yang besar-besar gitu ya. Nah ini yang dicarikan alang-alang. Kemana ini? Setiap tempat yang, apa istilahnya, ada alang-alang, pasti berhenti. Lah ini Kang Mas, ada alang-alang. Bawa celurit. Ya nggak bawa, kalaupun bawa ya seluas gini jelas capek. Ya wis Kang Mas, nggak usah pakai gini. Lepaskan sabuknya. Gitu. Jadi sabuk hitam tadi yang diberi oleh Sunan Kalijogo, piandel tadi, disuruh ngangkat sama Nyai Seblok. Diputar-putarkan gini. Nah, diputar-putar, yang terjadi adalah seluruh alang-alang yang ada di situ seperti atau seakan dipotong jatuh semua. Lalu dikumpulkan. Apa tadi? Alang-alangnya tadi. Dikumpulkan masih sedikit. Lalu cari tempat lagi, ke tempat alang-alang. Nemu lagi, maka diputar-putarkan saja sabuknya itu. Seluruh alang-alang akhirnya seperti habis dipotong dan semuanya dikumpulkan di satu tempat. Karena terlalu banyaknya alang-alang, akhirnya alang-alang itu numpuk seperti gunung. Tinggal Ki Godek, ya wes Nyai, taruh sini aja kita bawa, nggak mungkin ke Demak. Lah terus piye? Terus gimana? Kata Jeng Sunan, nggak usah dikirim. Taruh aja di sini, nanti akan diambil oleh pasukan Demak. Ya wis. Akhirnya Ki Godek dan Nyai Seblok tadi istirahat karena tugasnya telah selesai, tapi hasil alang-alang seperti menggunung. Ditunggu. Mana pasukan Demak yang mau ngambil alang-alang ini. Pagi sampai sore nggak ada yang ngambil. Besok lagi ditunggu, nggak ada yang ngambil. Karena saking lamanya nggak ada yang ngambil, akhirnya alang-alang itu
yang tumpuk buahnya itu tadi kering. Loh Kang Mas, kalau gini terus gimana ini coba? Nggak ada yang ngambil eman-eman. Ngerti eman-eman sih? Apa? Sayang banget. Alang-alang sebanyak ini cuma nganggur belaka. Akhirnya Ki Godek bilang gini, iya wis, diobong aja. Nah, ya tahu diobong? Ya wis dibakar aja. Gak apa-apa tak? Ya wis, apa kata nasib? Kalau kita dimarahi, ya wis. Gak enak kan Mas? Gak. Akhirnya dibakar namanya alang-alang itu tadi. Jadi alang-alang segunung tadi itu dibakar, akhirnya ludes menjadi abu. Abunya itu dikumpulkan oleh Ki Godek. Ditaruh di sabuk kain hitam itu tadi. Kang Mas, buat apa ini nanti? Udahlah, pokoknya kumpulkan abunya ini. Nanti aku yang nyerahkan ke Jeng Sunan Kalijogo. Marah atau enggak, gak uyus. Ya, yang penting saya melaksanakan tugas. Kata Nyai Seblok, ya wis sampean aja loh yang ke sana. Aku mau. Nanti aku kena marah. Kata Kiai Godek, ya wis aku yang ke sana. Tuh. Di Demak, Sunan Kalijogo sudah menunaikan tugasnya, yaitu sudah memasang soko tatal. Tatal itu yang karena kayu kecil-kecil ditumpuk-tumpuk itu loh. Itu sudah selesai. Semua bangunan, jendela, pintu sudah semua. Tinggal atapnya. Kebetulan Sunan Ampel ke situ. Kata Sunan Ampel, lah nek rupa koyo ngene sapa ga iso gawe. Rumah atau masjid kok gak ada atape. Jadi Sunan Kalijogo, sabar Jeng Sunan, dalam perjalanan saya sudah nyuruh santri untuk cari alang-alang. Sopo? Lah niku Godek kali. Godek gak ngerti ngejak sinten. Kowe ngongkon Godek toh? Kamu nyuruh Godek toh? Kata sapa, Bang? Soal Sunan Ampel. Nggih. Kenapa Kiai? Kenapa Jeng Sunan? Ngongkon Godek dikongkon. Cah ora iso serius. Bocah tidak bisa serius kamu suruh. Ya semoga aja ada hikmahnya. Nah mana anaknya sekarang? Dalam perjalanan. Bener, datang. Assalamualaikum Jeng Sunan. Waalaikumsalam. Godek, alhamdulillah. Barusan tak bahas kamu dengan Jeng Sunan Ampel. Ini itu. Gimana? Tugasnya selesai? Selesai. Bukan saya dong. Bukan Godek dong. Kalau dapat perintah dari jenengan, nggak bisa melaksanakan. Loh, kamu kok tadi kesini berjalan sendirian, nggak bawa apa-apa? Alang-alangnya mana? Beres, simple. Ini sudah saya simpelkan, menurut panjenengan kan harus simpel. Iya, mana? Diambil sabuk yang bungkusan kain tadi. Nah ini Jeng Sunan. Loh, jadi Sunan Ampel. Loh, kata bentah. Kandani wong gesok serius ngene iki. Ngono kon kongkon. Wis iki kedadiane. Jadi Sunan Bonang, sudah kuduga. Mana alang-alangnya? Jenengan buka toh, Jeng Sunan. Dibuka temen adaan apa tadi? Abu. Lah iki lah awu iki. Ini kan abu ini. Gitu ya toh? Katanya Godek yang bilang roti siapa? Ini memang abu. Seto. Maksudnya ki piye? Maksudnya ini gimana? Apa bisa ini dibuat atap? Lah jenengan dawune pripun ton Jeng Sunan? Saben ngaji niku sembarang lah tergantung ati ini toh prosongkone toh sing sae. Pikiran yang baik. Napa toh niki dalile lali kula? Kula sih iling lho. Jenengan ngaji itu yang saya inget-inget dulu. Iling lho. Po maneng, ya ini kon mikir. Mboten nika lho. Wah, ya ayuhan nasi. Apa malih? Ya gadul, bardul. Kok niku
Kang ngono. Dudu Quran iku ngono. Allah dawuh ana inda dhanni abdi bi. Jarene Gusti Allah, aku iki tergantung teko prasangkane makhlukku. Nek apik ya dadine apik, nek elek ya elek. Lah terus apa maksudnya? Lah jenengan ngengken kula pados alang-alang tujuane damel napa to Njeng Sunan? Ya atap. Lempun diniati mawon. Diniati aja atap. Insyaallah dawuh jenengan insyaallah kewujud. Ya wis. Apa ngene? Bismillah. Awi iki dadi atap. Ha nggih. Baleni malih mboten napa. Bismillah. Awi iki dadi atap. Jere Sunan Kalijaga. Ki lho cek pancet awu. Gak dadi apa-apa ngono kok. Ah, kurang tenan jenengan. Iki lho ana santri minteri gurune. Iya enggak? Minteri gurune kok ngene. Ternyata itu toko iku nih, didikane Sunan Kalijaga itu sangat luar biasa sehingga membuahkan hasil santri-santri seperti itu. Ya. Terus akhirnya piye iki? Begini saja, Jeng Sunan. Abu ini sampean lemparkan ke atas arah masjid. Ngono toh? Ya Jeng Sunan mah keluar dengan membawa abu itu tadi. Kemudian abu diambil, dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, abu berterbangan, di situ nempel di kayu dan akhirnya menjadi alang-alang, menjadi atap. Paham? Sampai sekarang makamnya itu berdua nggak bisa antara Kiai Godek dan Kiai Nyai Seblok itu. Jadi kalau nggak salah makamnya itu berdua di situ di daerah Desa Ngepon. Sampai sekarang ini makam dua sosok santri Sunan Kalijaga yang diberi Allah linwe di situ. Itulah kisah sederhana daripada santri nyeleneh Sunan Kalijaga, Kiai Godek dan Nyai Seblok. Udah gitu aja, karena ini kisah singkat. Semoga barokah manfaat buat sampean semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya, insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Pasti dapat kiriman Fatihah dari pondok sini. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Para sederek kula, jalar istri enom tua, mumpung isih ing alam dunya, saben waktu padha ilinga. Ing alam dunya saben waktu padha ilinga yen ana janjine kang bakal mati, janjine kang mau kuwasa yen wis teko bakal lunga. Yen wis teko bakal lunga. La ilaha illallah alladzi maulana Muhammadun Rasulullah iftahu babil jannah Muhammadun Rasulullah iftahu babil jannah.
disirami nganggo kembang, ditutupi anjang-anjang, disirami nganggo kembang. La ilaha illallah Maulana, ayo re, Muhammadur Rasulullah, Ifta'ul jannah. Muhammadur Rasulullah, Ifta'ul jannah. Kang ngeterke padha mulih kaijenan awake dhewe, diureke meleh mripate pengabetan rabi songalih, diureke meleh mripate pengabetan rabi songalih. Pawongan kang ana teka mungkar nakir utusan Allah, perlu ditakon ing sira kudu jawab sanalika, perlu ditakon ing sira kudu jawab sanalika. La ilaha illallah alladzi maulana Rasulullah, babil jannah. Muhammadun miftahul babil jannah. Ora teko ora mentolo, siksa kubur tenanan ana, bumi nyepit awak manungsa, sirah dikeprungi godho, bumi nyepit awak manungsa, sirah dikeprungi godho. Aduh kanca padha lereno, urip terus lakoni dosa, ajal bisa mara teka, mula ayo padha wedya, ajal bisa mara teka, mula ayo padha wedya. Bersiapane mati, pokok gelap budal ngaji, ati males jadi turuti, tanpa obor mesti rugi, ati males jadi turuti, tanpa obor mesti rugi. Rasul majlis iki ngajak sira niat mati, amal ibadah lan ngaji, syukur khotimah